di video pembelajaran kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa agar apa yang kita pelajari nanti berguna bagi diri kita sendiri dan juga berguna untuk orang lain. Dengan mengaturkan pangastungkara panganjali umat, Om Swastiastu, Om Saraswati Pujaya Nama Swaha. Baik, pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas materi sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. Sebelum kita membahas bagaimana perkembangan sejarah agama Hindu di Indonesia, ada baiknya kita mengetahui bagaimana masuknya agama Hindu ke Indonesia. Masuknya agama Hindu ke Indonesia diungkapkan dengan berbagai teori oleh para ahli. Jadi ada beberapa teori yang mengungkapkan masuknya agama Hindu. Di antaranya ada teori Brahmana, ada teori Ksatria, ada teori Waisya, ada teori Sudra, dan ada teori arus balik. Nah, yang pertama ada teori Brahmana. Teori Brahmana diungkapkan oleh C.C. Van Leeuw. Beliau mengungkapkan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana yang diundang oleh para pemimpin suku. Kedatangan para Brahmana ditujukan untuk melegitimasi kekuasaan para pemimpin suku tersebut. Jadi para Brahmana lah yang membawa ajaran-ajaran agama ke Indonesia dan juga melakukan peradaban di Indonesia. Nah, itu teori Brahmana yang diungkapkan oleh C.C. Van Leeuw. Kemudian ada teori Ksatria. Teori Ksatria diungkapkan oleh Gerhard. Beliau mengungkapkan bahwa masuknya agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh kasta Ksatria. Di India zaman dahulu sering terjadi pertikaian antara kaum Ksatria. Para prajurit yang mengalami kekalahan pada akhirnya meninggalkan India dan kemudian menyebar ke beberapa wilayah, salah satunya di Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga ada teori Waisya. Teori Waisya ini diungkapkan oleh N.G. Krum. Krum menganalisa bahwa pedagang atau kasta Waisya yang paling banyak datang ke Indonesia. Para pedagang India yang ingin berdagang ke Cina singgah ke Indonesia, kemudian mereka membentuk pemukiman India. Bahkan banyak dari mereka yang menikah dengan penduduk pribumi. Lewat interaksi itu, mereka menyebarkan agama. Kemudian yang keempat ada teori Sudra. Teori Sudra diungkapkan oleh Van Weber. Beliau mengungkapkan bahwa orang India berkasta Sudra atau pekerja kasar menginginkan kehidupan yang lebih baik daripada mereka tinggal menetap di India sebagai pekerja kasar. Bahkan tak jarang mereka dijadikan sebagai budak para majikan sehingga mereka pergi ke daerah lain, bahkan ada yang sampai ke Indonesia. Orang berkasta Sudra yang berada pada kasta terendah di India tidak jarang dianggap sebagai orang buangan, sehingga mereka meninggalkan daerahnya pergi ke daerah lain, bahkan keluar dari India hingga ada yang sampai ke Indonesia agar mereka mendapat kedudukan yang lebih baik dan lebih dihargai. Kemudian yang terakhir ada teori arus balik. Teori arus balik dikemukakan oleh Codes.
dan FDK Bosch. Beliau mengungkapkan bahwa agama Hindu disebarkan oleh orang Indonesia sendiri. Orang Indonesia melakukan perdagangan ke India. Di sana mereka belajar agama, belajar kepercayaan. Kemudian mereka kembali ke Indonesia mengajarkan masyarakat tentang ajaran-ajaran agama Hindu. Jadi itulah teori-teori yang mengungkapkan bagaimana masuknya agama Hindu ke Indonesia. Agama Hindu di Indonesia berkembang pesat. Itu ditandainya dengan berdirinya kerajaan-kerajaan besar Hindu yang ada di Indonesia. Kerajaan-kerajaan besar tersebut di antaranya ada Kerajaan Kutai, ada Kerajaan Tarumanegara, ada Kerajaan Mataram Kuno, ada Kerajaan Kediri, kemudian Kerajaan Singosari, dan Kerajaan Majapahit. Nah, inilah kerajaan-kerajaan besar yang bercorak Hindu yang pernah ada di Indonesia. Kerajaan bercorak Hindu di Indonesia yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini terletak di daerah Muara Kaman, di sekitar tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua yang pernah ada di Indonesia. Didirikan oleh Kudunga pada abad ke-4 Masehi. Bukti berdirinya Kerajaan Kutai adalah ditemukannya 7 buah yupa. Yupa merupakan tiang batu tertulis untuk mengikat hewan kurban yang akan dipersembahkan oleh para Brahmana. Yupa ini ditulis dengan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Berdasarkan apa yang tertulis dalam yupa, Raja Hindu pertama di Kerajaan Kutai bernama Aswawarman. Ini bisa dibuktikan akan gelar yang dimilikinya, yaitu Wangsakerta atau pendiri keluarga kerajaan atau dinasti. Dari tulisan yang ada pada yupa tersebut dapat disimpulkan adanya 3 generasi setelah dimulai dari Kudunga yang memperanakan anak bernama Aswawarman, dan kemudian Aswawarman memiliki 3 anak. Satu diantaranya bernama Mulawarman. Pada saat pemerintahan Mulawarmanlah Kerajaan Kutai berhasil berkembang menjadi sebuah kerajaan yang sangat-sangat besar. Hal ini terlihat dari prasasti yang ditemukan. Nah, selain 7 buah yupa yang ditemukan, ada prasasti-prasasti lain yang ditemukan di Kerajaan Kutai. Di antaranya ada kalung Cina yang berbuat dari emas, ada arca bulus, ada arca Buddha dari perunggu, kemudian ada juga arca batu. Nah, itulah kerajaan Hindu yang pertama yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Hindu juga berkembang di Jawa Barat. Nah, di sana terdapat Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi. Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan. Terlihat bahwa pada saat itu Kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Nah, kata Tarumanegara berasal dari kata Taruma dan negara.
Negara artinya kerajaan atau negara, sedangkan Taruma berasal dari kata Tarum yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum. Raja yang terkenal di kerajaan Tarumanegara ialah Raja Punawarman. Raja Punawarman adalah raja besar kerajaan Tarumanegara yang tertera pada beberapa prasasti pada abad ke-5 dan menjadi raja ketiga yang memerintah tahun 317 sampai 356 Saka atau 395 sampai 434 Masehi. Selama masa pemerintahannya, Purnawarman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan lain di Jawa Barat yang belum tunduk kepada kekuasaan Tarumanegara. Semua musuh diserangnya selalu dapat dikalahkan. Purnawarman adalah raja yang sangat berani. Beliau menguasai berbagai ilmu dan siasat berperang yang menjadikan dirinya sebagai seorang raja yang berperkasa dan dahsyat, atau juga disebut Bima Parakramo Raja. Tidak ada satupun senjata musuh yang dapat melukainya, karena dalam perang ia selalu mengenakan baju pelindung dari besi yang dipasangnya mulai dari kepala sampai ke kaki. Ia perkasa dan tangkas di medan perang, sehingga lawan-lawannya tidak bisa mengalahkan Raja Punawarman. Ada beberapa bukti peninggalan-peninggalan dari kerajaan Tarumanegara. Di antaranya ada prasasti Ciarudiun, kemudian ada prasasti kebun kopi, ada prasasti jambu, ada prasasti tugu, dan juga ada prasasti Pasirawi. Nah, inilah beberapa peninggalan sejarah kerajaan Tarumanegara yang ditemukan di Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara runtuh ketika masa kepemimpinan Raja Tarusbawa, yaitu pada abad ke-7. Penyebab runtuhnya kerajaan ini diperkirakan karena tidak adanya pemimpin yang baru di kerajaan tersebut. Nah, kemudian Hindu juga berkembang di Jawa Tengah. Ditandainya dengan berdirinya kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada abad ke-8 Masehi. Kerajaan Mataram kuno terletak di bumi Mataram, Jawa Tengah. Daerah ini sangat subur karena berada di tengah-tengah Gunung Sindoro, Tangkuban Perahu, Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbau, Gunung Lawu, dan Gunung Sewu. Kerajaan ini sering disebut dengan nama Kerajaan Medang yang merupakan kerajaan agraris. Raja yang pertama yang memimpin kerajaan Mataram kuno ialah Raja Sanjaya. Sanjaya adalah pendiri Wangsa Sanjaya yang menganut agama Hindu. Kemudian Raja Sanjaya digantikan oleh Rakai Penangkaran yang pindah ke agama Buddha beraliran Mahayana. Saat itulah Wangsa Isana menjadi penguasa. Meski demikian, agama Hindu dan Buddha berkembang pesat secara bersamaan di kerajaan Mataram kuno. Ada beberapa peninggalan-peninggalan kerajaan Mataram kuno. Di antaranya ditemukan Candi Gedong Songo, kemudian Candi Prambanan yang berdiri hingga sampai sekarang ini, dan juga komplek Candi Die.
Runtuhnya kerajaan Mataram kuno disebabkan oleh beberapa penyebab, di antaranya meletusnya Gunung Merapi, kemudian terjadinya krisis politik tahun 927 sampai 929 Masehi, dan juga perpindahan letak kerajaan Mataram kuno karena pertimbangan ekonomi. Kemudian ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berdiri pada tahun 1942 Masehi. Kerajaan Kediri terletak di tepi Sungai Berantas, Jawa Timur yang beribu kota di Daha. Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Airlangga. Namun kerajaan ini juga pernah dipimpin oleh Bameswara, Jayabaya, Sarweswara, Aryaswara, Gandra, Kameswara, dan Kertajaya. Nah, ada beberapa peninggalan kerajaan Kediri. Di antaranya ada Candi Dodowongso, kemudian ada Candi Miri, Gamar, dan ada Candi Gura. Selain candi tersebut, juga ada peninggalan sebuah prasasti, yaitu Prasasti Pandeglang, Prasasti Penumbangan, Prasasti Hantag, Prasasti Talan, Prasasti Jepun, Prasasti Kayunan, Prasasti Weleri, Prasasti Angin, dan Prasasti Semandik. Selain prasasti tersebut juga ada peninggalan berbentuk karya-karya sastra. Di antaranya Kitab Samarandana, Kitab Bratayuda, Hariwangsa, Kitab Gatot Kaca Sraya, dan Suman Santaka. Selain prasasti tersebut, ada juga peninggalan berbentuk karya sastra. Di antaranya Kitab Samarandana, Kitab Bratayuda, Kitab Hariwangsa, Gatot Kaca Sraya, dan Sumana Santaka. Nah, kerajaan Kediri ini terakhir dipimpin oleh Kertajaya yang memerintah sampai tahun 1222 Masehi. Kertajaya dikalahkan oleh Raja Kenarok yang menandai berakhirnya kerajaan Kediri. Kemudian setelah kerajaan Kediri runtuh, muncullah kerajaan Singosari. Kerajaan ini didirikan oleh Kenarok pada tahun 1222 Masehi. Ken Arok memimpin pada tahun 1222 sampai 1227. Kemenangan Ken Arok atas Kertajaya yang memimpin kerajaan Kediri membuat dirinya terkenal dan harum. Ia diberi gelar Sri Raja Sa Batara Sang Amurwa Bumi. Sebagai raja, masa lalu Ken Arok sangatlah buruk. Ia membunuh Gandring dan Dunggal Ametung. Bahkan ia juga memperistri Kendedes, yaitu istri dari Tunggul Ametung. Pada masa itu Kendedes sedang mengandung anak dari Tunggul Ametung. Janin tersebut setelah lahir bernama Anusapati. Perkawinan Ken Arok dengan Kendedes memiliki 3 anak. Ada Mahisa Wong Atleng, Panji Saprang, dan Panji Agnibaya, dan Dewi Rambu. Perkawinan Ken Arok dengan Ken Umang memiliki 4 anak, masing-masing bernama Panji Tohjaya, Panji Sudatu, Panji Wrolingon. Ada beberapa raja-raja yang terkenal di kerajaan Singosari, diantaranya Ken Arok yang pertama, kemudian ada Anusapati, ada Tohjaya, ada Ranggawuni, dan ada Kertanegara. Ada beberapa peninggalan di kerajaan Singosari, diantaranya ada Candi Singosari, kemudian ada Candi Jago.
Selain itu, ada juga Candi Kidal sebagai makam Anusapati, dan ada juga patung Pratnya Paramita sebagai perwujudan dari Kenides. Kemudian yang terakhir ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang terakhir di Indonesia. Kerajaan Hindu ini terletak di selatan Sungai Berantas yang berpusat di Trowulan Mojokerto. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1294. Ada raja-raja yang terkenal di Kerajaan Majapahit. Di antaranya ada Raden Wijaya, ada Jayanegara, kemudian ada Tribhuwana Tunggadewi, dan juga ada Raja Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, beliau mempunyai seorang pati yang sangat perkasa yang bernama Gajah Mada. Cita-cita Gajah Mada inilah yang ingin mempersatukan wilayah Nusantara. Hal tersebut diucapkan dalam Sumpah Amukti Palapa. Gajah Mada adalah seorang ahli hukum. Dia menyusun kitab Kutara Manwa yang berisi tentang tata pemerintahan dan perang. Gajah Mada wafat tahun 1364 Masehi dan Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389 Masehi. Ada beberapa peninggalan kerajaan Majapahit, diantaranya ada Candi Pari, kemudian ada Candi Ceto, dan juga ada Candi Sukup. Selain itu ada juga karya-karya sastra peninggalan kerajaan Majapahit, diantaranya Kitab Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca, Kitab Arjuna Wiwaha yang dikarang oleh Empu Kanwa, dan Kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Kehancuran kerajaan Majapahit ini disebabkan oleh adanya perang paragraf atau perang saudara. Nah, jadi itulah sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia dan juga kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada yang kurang jelas, silakan berkomentar ataupun bertanya di kolom komentar di bawah. Saya Kadek Dwi Wirahadi mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video pembelajaran hari ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.